Baiklah, perkenalkan nama saya Arya Syah Ramadan dengan NIM 2307 135316. Di sini saya akan membuat tutorial membuat use case mengenai sistem booking hotel yang saya akan buat menggunakan Draw.io. Yang pertama, create new diagram, lalu blank diagram, lalu kita save file tersebut. Selanjutnya kita ambil kotak, kita sesuaikan ukurannya. Dengan yang kita inginkan. Lalu kita tambahkan teks dan membuat nama dari sistem tersebut, yaitu sistem booking hotel. Kita sesuaikan ukurannya dan juga fontnya. Kita ubah menjadi bold, lalu kita besarkan. Lalu kita ambil gambar orang atau aktor, di mana di sini kita membeli 3 aktor, yaitu yang pertama ada itu kita ada pelanggan. Kita copy. Yang kedua kita ada admin, dan lalu yang ketiga kita ada receptionist. Kita ubah aja namanya resepsionis. Lalu kita klik kanan pada kotak yang telah kita bikin, lalu kita ubah ke to back supaya nanti kita nampak garis panahnya ke arah use case pada aktornya. Lalu kita ambil gambar yang bulat atau ellipse untuk membuat use case-nya. Yang pertama yaitu ada itu reservasi kamar. Yang kedua ada pembatalan reservasi. Yang ketiga ada memverifikasi pesanan. Verifikasi pesanan. Karena kotaknya kurang besar, dapat kita lebar atau panjangkan supaya muat. Lalu yang keempat ada mengelola kamar. Lalu yang kelima ada mengelola reservasi pelanggan. Reservasi pelanggan. Selanjutnya membuat hubungan antara aktor dan juga dengan use case yang telah kita bikin seperti berikut. Di sini pelanggan dapat melakukan reservasi kamar dan juga pembatalan reservasi. Dapat kita nyatakan dengan menghubungkan tanda anak panah dari pelanggan ke arah use case yang telah dibikin seperti berikut. Kita rapikan dahulu.
Di sini maksudnya pelanggan dapat melakukan reservasi kamar terhadap kamar yang dipesan, termasuk jenis kamar, tipe kamar, dan juga tanggal yang telah ditentukan untuk memesan kamar tersebut. Sedangkan untuk pembatalan reservasi yaitu pembatalan pesanan terhadap reservasi kamar yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu admin, di mana admin di sini dapat mengelola kamar dalam use case yang telah kita bikin. Dapat kita nyatakan dengan anak panah sebagai berikut. Kita hubungkan. Oke. Lalu kita buat lebih rapi. Di mana maksudnya di sini admin dapat mengelola ketersediaan kamar, harga, dan juga detail kamar lainnya di dalam sistem yang telah kita bikin. Dan di sini admin juga dapat melakukan atau mengelola reservasi pelanggan. Dapat kita nyatakan sebagai berikut. Kita sesuaikan anak panahnya dan juga kita akan rapikan. Oke. Maksudnya di sini seorang admin dapat mengelola, memperbarui, bahkan juga membatalkan reservasi pelanggan sesuai dengan pelanggan yang inginkan. Selanjutnya yang terakhir dari aktor kita yaitu ada resepsionis, di mana resepsionis ini dapat melakukan verifikasi pesanan dan juga melakukan reservasi pelanggan. Dapat kita nyatakan dengan anak panah sebagai berikut. Kita buat lebih rapi biar nampak tanda panahnya. Maksudnya di sini resepsionis dapat melakukan verifikasi pesanan, di mana verifikasi pesanan ini memeriksa detail dari pelanggan yang akan melakukan reservasi kamar, baik itu dari identitas, melakukan tugas pembayaran, serta ketersediaan kamar. Dan juga di sini resepsionis dapat melakukan atau mengelola reservasi pelanggan. Reservasi pelanggan di sini sama seperti tugas admin, yaitu dapat melakukan meninjau, membatalkan, bahkan juga memperbarui reservasi yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini dapat kita besarkan supaya tampak lebih bagus kotaknya. Selanjutnya yaitu membuat include. Maksudnya di sini apa saja yang harus dilakukan pelanggan agar use case dari pertama ini dapat terpenuhi. Yang pertama itu kita bikin melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran kamar. Dapat kita nyatakan sebagai berikut. Lalu kita tambah teks sini jadi include. Sedangkan untuk pembatalan reservasi yaitu melakukan verifikasi pembatalan, dapat dinyatakan dengan include sebagai berikut. Sedangkan untuk memverifikasi pesanan kita buat dengan bentuk proses check-in, di mana proses check-in ini baik dari memberikan kunci sekaligus melakukan verifikasi pesanannya. Dapat dinyatakan dengan anak panah sebagai berikut. Kita tulis include di tengah. Sedangkan untuk mengelola kamar
itu melakukan update informasi kamar supaya kita tahu kamar apa yang tersedia dan selalu up to date terhadap informasi terbaru. Kita gambarkan sebagai berikut. Include, kita tulis di tengah include. Sedangkan untuk mengelola reservasi pelanggan yaitu melakukan update pembayaran sehingga kita dapat meninjau apa saja yang telah pembayaran lakukan terhadap pelanggan sehingga kamar tersebut kita tahu penuh atau tidak. Melakukan update pembayaran dinyatakan dengan anak panah sebagai berikut. Kita tandai, kita tulis di tengah include. Selanjutnya yaitu membuat extend mengenai use case yang kita buat, dimulai dari reservasi kamar, dimana sebelumnya ini telah saya rapikan dan saya perbesar agar dapat lebih mudah dilihat. Yang pertama yaitu kita mengambil ellipse, yaitu kita buat di sini memilih fasilitas tambahan. Maksudnya di sini pelanggan dapat memilih fasilitas tambahan seperti layanan parkir, makanan, dan juga layanan antar jemput. Dapat dinyatakan dengan membuat anak panah dari memilih fasilitas tambahan ke reservasi kamar seperti berikut. Kita buat lebih rapi, lalu kita tulis di tengahnya extends. Selanjutnya yaitu extend untuk pembatalan reservasi. Di sini dapat kita bikin refund pengembalian daya, dimana maksudnya di sini adalah mengembalikan dana yang telah dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan kebijakan hotel. Di sini kita dapat kita hubungkan, lalu kita tulis di sini extends. Selanjutnya extend untuk memverifikasi pesanan, dapat kita tulis dengan memeriksa identitas. Maksudnya di sini dapat memeriksa identitas dari pelanggan, baik itu melalui kartu tanda penduduk atau menggunakan paspor sesuai dengan kebijakan hotel. Ditulis, tulis di sini tengah-tengahnya. Tanda panahnya salah ya. Maksudnya dari memeriksa identitas ke memverifikasi pesanan. Ditulis di sini extends. Selanjutnya extend untuk mengelola kamar ialah blokir kamar untuk pemeliharaan. Maksudnya di sini itu pemeliharaan setelah tamu check out dan tamu baru juga datang. Dan dari situ para karyawan akan membersihkan kamar tersebut. Dapat kita tulis dengan extends. Selanjutnya extend untuk mengolah reservasi pelanggan dapat kita buat pada sistem, yaitu menampilkan update terbaru mengenai pelanggan dan juga pembayaran yang dilakukan. Dapat kita sesuaikan ukurannya. Dapat kita tampilkan kondisinya, yaitu dari use case ini ke use case pertama kita. Lalu kita tulis extends di tengah ya. Lalu kita rapikan agar tampak lebih rapi. Kita sesuaikan aja ukurannya.
Ini adalah hasil use case yang telah saya bikin mengenai sistem booking hotel, di mana aktornya ada 3, yaitu ada pelanggan, ada admin, dan juga resepsionis yang memiliki kondisi atau sistem yang berbeda terhadap apa yang dia lakukan, beserta include dan extendnya. Sekian saya sampaikan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.